Bab 321 Pria Baik-Baik. Idiot. Setelah Olivia Thatcher menutup telepon, dia mengumpat dengan marah. Kantor pusat berada di ibu kota, dia tidak percaya bahwa tangan Alexander Blackwood bisa mencapai sana untuk balas dendam dengan cara yang sama. Berani menghubunginya dan memberi peringatan. Sungguh konyol. Di sisi lain, setelah Alexander Blackwood menutup telepon Olivia Thatcher, dia berbicara kepada Sophia Caldwell, telepon Luna Reed dan minta dia untuk bersiap-siap bergerak sebelum penutupan pasar hari ini. Sophia Caldwell menganggukkan kepala dan langsung menelepon nomor Luna Reed. Sementara itu, Alexander Blackwood menelepon nomor Finnegan Knight dan berkata, "Finnegan Knight, aku butuh beberapa bom mini di sini. Tentu saja, tidak untuk melukai orang, kekuatannya cukup seperti kembang api saja." Finnegan Knight menjawab dengan senang, "Baiklah, bos, jangan khawatir, kapan dibutuhkan, aku akan segera mengatur semuanya untukmu." Alexander Blackwood meminta bantuannya, Finnegan Knight tentu saja merasa senang. Ini juga merupakan hubungan timbal balik. Ketika dia memiliki masalah, dia juga bisa meminta bantuan Alexander Blackwood. "Aku butuh sebelum makan siang, dan berikan aku beberapa ratus tikus putih, semua bom harus diikat pada tikus-tikus kecil itu," kata Alexander Blackwood. Finnegan Knight tidak tahu apa yang direncanakan oleh Alexander Blackwood, tapi karena semuanya sudah diatur, dia hanya perlu melakukannya. Sophia Caldwell juga menelepon Luna Reed dan berkata, "Direktur Luna Reed, Tuan Alexander Blackwood ingin Anda bersiap-siap dan melakukan sedikit latihan sebelum penutupan pasar hari ini. Harga saham Solstice Holdings belakangan ini telah turun cukup banyak karena aksi Olivia Thatcher. Luna Reed juga sedang berpikir untuk sedikit meningkatkannya, sehingga bisa memaksa Olivia Thatcher menghabiskan lebih banyak dana untuk menekan Solstice Holdings. Semakin banyak uang yang dia habiskan, semakin buruk akibatnya baginya nanti." "Oh, apa rencana Tuan Alexander Blackwood?" Luna Reed segera tertarik. Dia tak menyangka Alexander Blackwood memiliki kemampuan bertindak yang begitu kuat. "Ho ho. Tuan Alexander Blackwood berencana melakukan sesuatu dari pusat pengendalian mereka." Suara Sophia Caldwell tiba-tiba menjadi agak terengah-engah. Luna Reed merasa aneh mendengarnya. Suara ini, mengapa terdengar seperti kucing betina yang sedang berahi? Sophia Caldwell memalingkan kepala dengan marah, memelototi Alexander Blackwood, lalu mencubit kulit di lengannya dengan dua jari, dan memutarnya dengan kuat 360 derajat. Alexander Blackwood meringis kesakitan, lalu berhenti dan meletakkan tangannya di pinggang Sophia Caldwell. Setelah menutup telepon, Sophia Caldwell meraih wajah Alexander Blackwood dan mencubitnya, lalu berkata, "Kamu benar-benar jahat, bagaimana jika Direktur Luna Reed mendengarnya?" Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, "Bukankah tadi kamu mengeluh dan mengatakan aku tidak cukup antusias? Sekarang aku antusias, dan kamu malah tidak tahan. Dasar brengsek." Sophia Caldwell berkata dengan tidak senang, berdiri dan merapikan bajunya. Hanya dalam waktu sebentar saat menelepon, 3 kancing kemeja Sophia Caldwell tiba-tiba terbuka tanpa suara. Sophia Caldwell dengan penasaran bertanya, "Apa rencanamu sore ini? Bisakah aku ikut?" Alexander Blackwood tersenyum, "Kalau kamu penasaran, ayo pergi bersama. Anggap saja sebagai hadiah ulang tahunmu." Bajingan. Pria selalu seperti ini, begitu sudah mendapatkan, tidak tahu menghargainya. "Apa maksudmu dengan menggunakan alasan ini?" Sophia Caldwell marah total, dia melompat ke depan dan bersiap-siap menggigit Alexander Blackwood dengan keras. Alexander Blackwood tak takut pada hal lain, dia hanya takut pada hal ini. Kalau dia benar-benar memiliki bekas gigitan di lehernya, itu sama saja dia masuk ke medan tempur lebih awal. "Aku hanya bercanda, aku pasti akan membawamu." Alexander Blackwood bergegas berkata, menjauhkan kepala Sophia Caldwell yang meluncur ke arahnya. Sophia Caldwell tersenyum puas dan berkata, "Bagus, kalau kamu masih berani mengabaikanku lagi, lihat bagaimana aku memutuskan tenggorokanmu." Alexander Blackwood menyelesaikan beberapa urusan di kantor,
dan tak lama kemudian, Gelika Wright datang dengan tumpukan dokumen untuk dia tanda tangani. Saat ini, proyek pembangunan tanah pembunuh sedang berlangsung, dan setiap hari ada tumpukan dokumen yang perlu ditandatangani. Hari ini, wajah Gelika Wright tampak serius dan tegang, dia bahkan tidak mengenakan kemeja, jelas untuk menghindari pandangan tidak etis dari orang cabul. Tuan Alexander Blackwood, tolong segera tanda tangani, aku masih memiliki banyak pekerjaan yang harus ditangani. Kata Gelika Wright kepada Alexander Blackwood. Apakah sekretaris Gelika Wright ingin menjaga jarak? Alexander Blackwood tidak bisa menahan diri untuk bergurau. Wajah tegang Gelika Wright langsung memerah, dia berbalik dan pergi dengan cepat, seperti melarikan diri, sambil berkata, aku akan datang lagi nanti untuk mengambil dokumen ini, cepatlah tanda tangani. Alexander Blackwood melihat pintu kantor yang tertutup rapat dan tidak bisa menahan tawa, kemudian mengulurkan tangan kanannya dan membuat gerakan, aku ingin semuanya. Aku bukan pria bajingan, aku seorang pria sejati. Bagaimanapun gadis yang anggun adalah pasangan paling cocok untuk pria baik. Ketika sudah sekitar tengah hari, Finnegan Knight menelepon Alexander Blackwood untuk mengatakan bahwa semuanya telah selesai. Tak lama kemudian, sebuah SUV tiba di depan pintu Taena Capital, dan seorang wanita cantik yang mempesona turun dari mobil itu, dia adalah adik Daisy Prescott, Lovena Prescott. Tuan Alexander Blackwood, kakak iparku memintaku untuk mengantarkan barang-barang ini. Lovena Prescott tersenyum manis kepada Alexander Blackwood, mengedipkan mata dengan sendu, membawa aroma yang menggoda. Alexander Blackwood hanya mengangguk pelan, tidak tertarik pada sikap antusias Lovena Prescott. Lovena Prescott membuka bagasi mobil, di dalamnya ada 2 kotak plastik transparan besar, dan di dalam kotak plastik tersebut terbagi menjadi beberapa lapisan, setiap lapisannya berisi puluhan tikus putih. Setiap tikus putih itu terikat dengan perangkat kecil berwarna hitam yang sedang berkedip-kedip dengan cahaya merah. Banyak sekali tikusnya. Sophia Caldwell merasa ketakutan melihat begitu banyak tikus kecil, dia gemetar dan bersembunyi di samping. Setelah kakak iparku menerima perintah dari Tuan Alexander Blackwood, dia pergi dengan cepat, mengunjungi pasar hewan peliharaan dan banyak laboratorium sebelum akhirnya membeli lebih dari 800 ekor. Lovena Prescott tersenyum kepada Alexander Blackwood. Alexander Blackwood tersenyum, mengangkat 2 kotak tersebut dari mobil, dan berkata, baiklah, sampaikan terima kasih atas bantuannya. Kamu sudah bisa pulang sekarang. Lovena Prescott menjawab dengan sedikit kecewa. Dia memberikan senyuman menggoda, tapi diabaikan. Alexander Blackwood tidak tertarik pada Lovena Prescott. Meskipun wanita ini cantik, ia terlalu pragmatis. Ayo, kita pergi memeriksa keadaan. Sebelum itu kamu ganti dulu pakaianmu dengan pakaian yang nyaman untuk bergerak, kata Alexander Blackwood sambil merangkul bahu Sophia Caldwell. Sophia Caldwell segera pergi ke ruang ganti, keluar dengan setelan pakaian olahraga, dan berkata, ayo, aku sudah tidak sabar. Dia adalah seorang gadis manja yang selalu hidup dalam kemewahan. Ketika dia ingin melakukan sesuatu yang nakal, dia selalu dibatasi oleh didikan keluarganya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mengikuti Alexander Blackwood melakukan sesuatu hal yang nakal, jadi dia sangat bersemangat. Alexander Blackwood menelepon 2 orang, salah satunya adalah Tono, dan satunya lagi adalah Julian Anderson. Saat ini, Julian Anderson tidak lagi memiliki rasa benci terhadap Alexander Blackwood, karena dia juga sadar bahwa mereka berdua tidak berada di level yang sama. Kalau dia terus memusuhi Alexander Blackwood, itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Bab 322 Meledak Kapan Waktu. Tuan Alexander Blackwood, apa tujuan dari operasi kali ini? Aku dan Tono akan mendengarkan perintahmu. Julian Anderson berkata sambil tersenyum, tampak sangat sungkan pada Alexander Blackwood. Mereka sebelumnya pernah ada konflik, dan Julian Anderson bahkan telah diberi pelajaran dengan cukup berharga. Namun, Alexander Blackwood sekarang sama sekali tidak memedulikannya,
dia hanya tersenyum dan berkata, "Cukup ikuti aku saja." 4 orang pergi bersama, naik ke SUV, meletakkan 2 kotak tikus putih di bagasi, dan menuju alamat yang ditemukan sebelumnya oleh serigala rakus. Pabrik ini adalah pabrik elektronik skala kecil dan bukan milik Olivia Thatcher. Tentu saja, dengan demikian, Olivia Thatcher bisa lebih baik menyembunyikan hal ini. Gerbang utama pabrik dijaga oleh satpam, jadi mereka memarkir mobilnya di tempat yang agak terpencil. "Ayo, kita masuk dulu," Alexander Blackwood memerintahkan Tono dan Julian Anderson untuk membawa 2 kotak berisi tikus kecil turun. Mereka bergerak secara diam-diam ke samping dinding rendah pabrik elektronik. Tinggi dinding itu hanya sekitar 2 meter, bagi orang-orang seperti Julian Anderson dan Tono yang terlatih dalam seni bela diri, itu sama sekali tidak masalah. Mereka dengan mudah melompati dindingnya, kemudian Alexander Blackwood melemparkan tikus kecil dari satu sisi. Sophia Caldwell tidak memiliki keahlian seperti itu, jadi dia hanya bisa diangkat oleh Alexander Blackwood. Bokong Sophia Caldwell semakin elastis. Alexander Blackwood mengangkat Sophia Caldwell melintasi dinding dan berkata dalam hati, "Dalam hal ini, sebagian besar adalah hasil usahaku, bukan?" Setelah Sophia Caldwell naik ke atas dinding, Alexander Blackwood melompat terlebih dahulu, lalu menyuruh Sophia Caldwell melompat ke bawah. Setelah Sophia Caldwell melompat turun, Alexander Blackwood menangkapnya dengan lembut, tidak membiarkannya terluka sedikit pun. Sophia Caldwell melompat dari atas dinding tanpa ragu sedikit pun, bisa dilihat dia sepenuhnya percaya pada Alexander Blackwood. "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" tanya Sophia Caldwell dengan bersemangat, dia merasa tidak sabar. Tepat pada saat ini, ada 2 petugas keamanan yang sedang melakukan patroli melewati tempat itu. Alexander Blackwood segera menariknya dan mereka bersembunyi di belakang taman bunga, sementara Julian Anderson dan Tono juga segera mencari tempat bersembunyi. Sophia Caldwell berbisik di telinga Alexander Blackwood, "Ini sangat menarik. Kelak, saat melakukan hal-hal seperti ini lagi, jangan lupa untuk membawaku. Membawa beban sepertimu." Alexander Blackwood bertanya dengan kesal. "Apakah kamu bisa bicara?" Sophia Caldwell agak kesal, dia membuka mulutnya dan menggigit telinga Alexander Blackwood dengan pelan. Aroma manis tercium, sensasi bibir yang lembut dan lidah kecil yang menyentuh telinga membuat Alexander Blackwood bergidik hingga hampir melompat keluar. Dia merasa frustrasi di dalam hatinya, wanita ini memang hanya akan mempengaruhi kecepatannya mengeluarkan pedang. Lebih baik tidak membawanya lagi saat melakukan hal-hal seperti ini agar tidak merusak rencana. "Aku akan memberimu pelajaran malam ini." Setelah petugas keamanan pergi, Alexander Blackwood tersenyum dingin pada Sophia Caldwell. Julian Anderson juga keluar dari tempat bersembunyi dan bertanya, "Tuan Alexander Blackwood, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, "Kita harus menemukan tempat kerja para pemain saham yang dipekerjakan oleh Olivia Thatcher terlebih dahulu, kemudian kita berikan kejutan kepada mereka." Setelah itu, mereka bergerak secara terpisah dan mulai mencari lokasi tempat kerja para pemain saham Olivia Thatcher. "Tuan Alexander Blackwood, kami sudah menemukannya. Banyak orang di sini yang sedang bekerja di depan komputer, sepertinya mereka adalah para pemain saham." Tak lama kemudian, Julian Anderson menelepon dan melapor dengan suara rendah. "Baiklah, aku akan segera ke sana." "Tunggu sebentar," jawab Alexander Blackwood, lalu membawa 2 kotak berisi tikus kecil dan mengajak Sophia Caldwell menuju tempat tersebut. Itu adalah pabrik kecil dengan luas sekitar 100 meter persegi, tapi di dalamnya terdapat puluhan komputer. "Saat ini boleh membeli saham. Nomor 3, jual saham yang kamu pegang. Nomor 9, bersiaplah untuk melakukan short selling dalam skala kecil." Alexander Blackwood bersandar di luar pabrik, dan mendengarkan dengan saksama, dia dapat mendengar dengan jelas kegiatan di dalam ruangan. Tampaknya mereka telah menemukan tempat yang tepat. "Bagus, selanjutnya, fokus pada subsidiari bunga matahari di bawah naungan Solstice Holdings."
Alexander Blackwood mendengarkan perintah orang di dalam, lalu mengambil ponselnya dan menelepon Olivia Thatcher. Ketika Olivia Thatcher melihat itu adalah panggilan telepon dari Alexander Blackwood, dia awalnya enggan menjawab, tapi dia penasaran apa yang ingin dikatakan idiot ini, pada akhirnya dia mengangkatnya. Direktur Olivia, masih ada kesempatan untuk mengaku salah sekarang, kalau tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Alexander Blackwood berkata sambil tersenyum. Apakah kamu idiot? Olivia Thatcher berkata sambil mengerutkan kening. Jangan berharap untuk melakukan short selling saham subsidiari bunga matahari, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Kata Alexander Blackwood. Olivia Thatcher awalnya ingin merespons, tapi setelah mendengar kata-kata itu, otaknya langsung kosong, dia berdiri dengan terkejut, lalu berkata, kamu bilang apa? Ini adalah rencananya, tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan tim di pusat transaksi. Namun, saat ini Alexander Blackwood mengungkapkan rencananya dengan satu kalimat, hal ini membuatnya terkejut dan kehilangan segala emosi. Alexander Blackwood melihat jam di tangannya, pukul 14.30, tak lama lagi penutupan pasar, dia berkata, bagaimana? Tidak mau mendengar nasihatku. Olivia Thatcher dengan dingin berkata, memangnya kenapa kalau kamu tahu? Hari ini, aku akan menghancurkan subsidiari bunga matahari. Alexander Blackwood mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, kemudian langsung menutup telepon, tersenyum pada Julian Anderson dan Tono, dan berkata, siap-siap untuk bertindak. Mereka berdua membawa masing-masing satu kotak berisi tikus kecil ke dekat jendela pabrik. Setelah mendapat perintah dari Alexander Blackwood, mereka membuka kotak dan menuangkan ratusan tikus ke dalamnya. Orang-orang di dalam sibuk melakukan transaksi dan sama sekali tidak menyadari adanya hal yang mencurigakan. Tikus. Dari mana munculnya tikus ini? Tiba-tiba, seseorang berteriak terkejut, ia merasa bagian bawah celananya geli, lalu menundukkan kepala dan melihat seekor tikus kecil telah naik ke atas celananya. Setelah orang-orang sadar, mereka berbalik dan terkejut melihat seluruh pabrik penuh dengan tikus kecil. Tikus-tikus kecil ini memang tidak besar, tapi gerakannya lincah. Dalam sekejap, mereka merayap ke seluruh pabrik, banyak dari mereka langsung merayap ke meja komputer dan CPU. Alexander Blackwood mengeluarkan ponsel lama, lalu menekan deretan angka, 7.355.608. Kring, 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 kring. Nada dering ponsel yang seperti barang antik berbunyi, kemudian bom mikro yang diikat di tubuh tikus di dalam pabrik juga mulai berbunyi. Boom, 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 boom. Sejenak kemudian, suara ledakan beruntun terdengar dari dalam pabrik, disertai dengan jeritan dari para anggota di sana. Beberapa orang di luar jendela tercengang ketika melihat adegan di dalam, pada saat yang sama mereka merasa ngeri. Sialan, mereka tidak boleh menyinggung Alexander Blackwood dengan alasan apapun, kalau tidak, bahkan tidak akan tahu bagaimana cara mati, trik ini terlalu kejam. Di dalam pabrik, suasana telah menjadi neraka di dunia, bom mikro di tubuh tikus meledak, kekuatan ledakan bom ini sekitar sebesar kembang api, tidak terlalu mematikan bagi manusia, tapi cukup untuk menghancurkan tikus-tikus kecil yang rapuh ini. Kemudian daging dan darah berterbangan di dalam pabrik, darah tikus kecil terbang kemana-mana, orang-orang yang terkena cipratan darah langsung muntah-muntah. Ada beberapa orang yang tidak beruntung, terkena dampak ledakan bom, mereka berteriak kesakitan, kulit mereka langsung gosong. Komputer-komputer itu juga rusak, diserang oleh gelombang bom mikro yang banyak, hancur berantakan, ditambah dengan darah yang meresap ke dalam casing. Langsung membakar motherboard. Alexander Blackwood melihatnya dengan senang, dan berkata, ayo pergi, jangan menonton keramaian lagi, nanti kalau kita ditahan masalahnya akan menjadi rumit. 3 orang lainnya segera tersadar, mereka segera mengikuti Alexander Blackwood untuk meninggalkan tempat kejadian. Sophia Caldwell merasa sedikit mual dan pusing, dia mungkin akan mengalami mimpi buruk malam ini. Bab 323 Surprise.
Pusat perdagangan rahasia yang dibangun oleh Olivia Thatcher sudah benar-benar hancur, seluruh pabrik penuh dengan daging dan darah, hampir semua komputer juga rusak. Satu persatu anggota staf penuh dengan darah dan terus muntah, mau bagaimana lagi, pemandangan ini sangat menjijikkan. Pada saat yang sama, Lunarid memulai aksinya di pasar saham, saham dari Solstice Holdings mulai naik. Olivia Thatcher dengan marah menelepon orang yang bertanggung jawab dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa tidak mengikuti rencana? Kalau langkah ini salah, maka setiap langkah selanjutnya akan salah." Dana investasi puluhan miliaran yang disuntikkan oleh Aliansi Bisnis Nebula Innovations hari ini ke pasar saham bisa dikatakan akan melayang begitu saja. Direktur Olivia, kami diserang. Tidak tahu dari mana datangnya ratusan tikus, dan mereka juga membawa bom kecil di tubuh mereka. Sekarang, pusat perdagangan dalam keadaan kacau. Orang yang bertanggung jawab hampir menangis saat menceritakan hal ini kepada Olivia Thatcher. Olivia Thatcher tercengang, dan tanpa sadar memukul meja dengan keras, lalu dengan marah berkata, "Pasti ulah Alexander Blackwood, si bajingan itu." Tak lama kemudian, ponselnya menerima foto-foto dari lokasi kejadian dan dia mengerutkan kening. Namun, tidak ada korban jiwa di pusat perdagangan, kekuatan ledakan bom-bom itu hanya sebanding dengan kembang api, paling hanya melukai orang, tidak akan membunuh mereka. Oleh karena itu, sulit baginya untuk menyelesaikannya melalui saluran resmi. Tidak ada korban jiwa dan dia melakukan perdagangan ilegal. Kalau dia mengungkapkan kasus ini, yang akan menderita adalah dirinya sendiri. Setelah semuanya selesai, Alexander Blackwood beserta Sophia Caldwell dan yang lainnya sudah lama meninggalkan tempat kejadian. Hebat, Tuan Alexander Blackwood. Kamu bahkan bisa memikirkan rencana seperti ini. Aku rasa Nona Olivia Thatcher akan dibuat kesal setengah mati olehmu. Tono memberikan acungan jempol kepada Alexander Blackwood sambil tersenyum jahil. Masih oke, setidaknya bisa membuatnya kesal. Alexander Blackwood tersenyum sinis, ia merasa sangat puas. Jono merasa ngeri di dalam hatinya. Kalau Alexander Blackwood benar-benar berpikir untuk menjahili orang, pihak lawan pasti akan dibuat menderita. Jono merasa dirinya melakukan kesalahan besar dengan menyinggung Alexander Blackwood sebelumnya. Julian Anderson juga berkata, cara Tuan Alexander Blackwood ini sangat hebat. Aku yakin orang-orang seperti Olivia Thatcher tidak akan berani lagi menggunakan trik licik untuk menghadapi Solstice Holdings kita. Dengan perlindungan dari Tuan Alexander Blackwood, Solstice Holdings pasti akan tetap berdiri tegak. Alexander Blackwood berkata, "Pak Julian Anderson, bekerjalah dengan baik. Di masa depan, perusahaan akan tumbuh dan kuat, masih membutuhkanmu untuk mengambil peran dalam pekerjaan penting." Ya, jawab Julian Anderson dengan tersenyum lebar. Tak lama setelah mobil berjalan, Sophia Caldwell berteriak ingin berhenti. Setelah turun dari mobil, dia berlari ke tepi jalan, menopang dirinya pada sebuah pohon, dan muntah dengan keras. Pemandangan di pabrik tadi membuatnya terkejut, ditambah lagi bau darah yang menyengat. Setelah duduk di mobil sebentar, dia tidak tahan lagi. "Kenapa kamu muntah? Apakah kamu hamil?" Alexander Blackwood dengan perhatian turun dan menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. "Apa yang kamu bicarakan?" Sophia Caldwell menjawab dengan kesal, merasa perutnya kram dan sangat tidak nyaman. "Aku bilang kamu jangan ikutan, tapi kamu tetap mau ikut. Sekarang kamu merasakan akibatnya, bukan?" Alexander Blackwood tak bisa menahan tawa, tapi juga sedikit iba pada Sophia Caldwell. Ia menepuk-nepuk punggungnya dengan pelan. Dua orang di dalam mobil saling bertatapan setelah mendengar percakapan mereka, lalu berpura-pura tidak mendengar apa-apa, tapi di dalam hati, mereka memikirkan betapa hebatnya Alexander Blackwood, diam-diam mendapatkan hati seorang wanita cantik sekelas Direktur Sophia Caldwell. Pada saat ini ponsel Alexander Blackwood berdering, dia mengeluarkannya dan tersenyum, lalu berkata kepada Sophia Caldwell, "Olivia Thatcher menelepon untuk mengomel." Sophia Caldwell juga tertawa,
dia menggunakan trik kotor, jadi jangan salahkan kita menggunakan metode seperti ini. Terimalah panggilan telepon itu dan dengarkan apa yang dia katakan. Alexander Blackwood mengangkat teleponnya, tapi meletakkannya di samping. Sofia Caldwell bingung melihatnya. Dengarkan dia memakiku. Alexander Blackwood meliriknya, dan bertanya dengan tenang. Sofia Caldwell tak kuasa menahan tawa, orang ini benar-benar bisa membuat orang kesal setengah mati. Saat ini Olivia Thatcher mungkin sedang mengumpat angin. Setelah menunggu sekitar setengah menit, Alexander Blackwood akhirnya meletakkan ponsel ke telinganya, sambil berkata, "Direktur Olivia, ada apa mencariku?" Olivia Thatcher dengan marah berkata, "Alexander Blackwood, kamu menggunakan trik kotor seperti ini padaku, aku akan membunuh seluruh keluargamu." Alexander Blackwood tertawa dan berkata, "Kalau Direktur Olivia memiliki kemampuan itu, segera lakukan saja, terutama dengan latar belakang ibuku. Kalau kamu membantuku untuk menghabisinya, aku akan berterima kasih padamu." Ungkapan itu membuat Olivia Thatcher terdiam sejenak. Latar belakang ibunya Alexander Blackwood adalah sesuatu yang tidak boleh sembarangan diusik oleh siapapun. Direktur Olivia, berperang bisnis gunakan cara jujur, jangan gunakan trik kotor mengancam seperti ini. Kamu memainkan trik seperti ini, jangan salahkan aku bertindak tegas. Alexander Blackwood berkata dengan santai. Dia telah memberikan 50 miliar dolar kepada Lunarid, dan itu sudah membuatnya berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Selain mengkhawatirkan tentang upaya Olivia Thatcher memainkan trik kotor pada Lunarid, dia tidak peduli dengan yang lain, terserah pihak lawan mau melakukan apa saja sesuka hati, bagaimanapun dia tidak akan kalah. Olivia Thatcher mendesah marah dan langsung mengakhiri panggilan telepon. Niat awalnya adalah menggali semua orang berbakat di dalam Solstice Holdings dan menghancurkan Lunarid, tapi tak disangka bahwa serangan balik Alexander Blackwood datang dengan begitu cepat dan begitu kuat. Orang ini harus mati. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan menghabisinya. Olivia Thatcher menunjukkan niat membunuh yang kuat terhadap Alexander Blackwood. Dia awalnya berpikir bahwa Solstice Holdings hanya seperti ikan di atas talenan, tapi dengan kehadiran Alexander Blackwood, dia menyadari bahwa situasinya tidak seperti yang dia bayangkan, dan Solstice Holdings bukanlah ikan yang mudah dipotong. Setelah memasukkan kembali ponselnya, Alexander Blackwood menghembuskan napas dan berkata, "Olivia Thatcher kemungkinan akan tenang untuk sementara waktu." Wanita ini benar-benar menjengkelkan. Sofia Caldwell berkata, "Setelah dia mengalami kerugian sebesar ini, apakah dia akan berdiam diri? Aku pikir dia akan semakin menjadi-jadi." Alexander Blackwood tak kuasa menahan tawa dan berkata kepada Sofia Caldwell, "Apakah kamu meremehkan priamu? Aku memiliki kejutan lain untuk dia dan Hutomo, sepertinya tak lama lagi akan tiba." Sofia Caldwell tidak ingin bertanya lagi karena hanya dengan memikirkannya saja, dia bisa tahu bahwa kejutan yang disiapkan oleh Alexander Blackwood pasti bukan sesuatu yang baik. Olivia Thatcher sedang menghitung kerugian hari ini di kantornya, dia mengerutkan keningnya dengan erat, dan akhirnya dengan marah memukul meja dengan tinju, ia berkata dengan gigi terkatup, 2,4 triliun. Dalam waktu singkat siang hari ini, dia kehilangan 2,4 triliun, uang yang dia pertaruhkan sebelumnya hampir semuanya menjadi pijakan untuk kenaikan harga saham Solstice Holdings. Dirinya tidak dapat memengaruhi harga saham Solstice Holdings, malah memberikan mereka keuntungan. Harus meningkatkan upaya lagi, ancaman kematian saja sudah tidak berguna, harus ada tindakan nyata. Olivia Thatcher menunjukkan ekspresi ganas. Tepat pada saat ini, pintu kantor diketuk oleh seseorang. "Direktur Olivia, ada orang yang mengirimkan paket untuk Anda." Sekretaris muncul di pintu dengan membawa kotak hadiah di tangannya. Olivia Thatcher mengemitkan keningnya, meminta sekretaris untuk meletakkannya di atas meja kerjanya. Setelah sekretaris pergi, Olivia Thatcher akhirnya memindahkan pandangannya ke kotak hadiah itu, segelnya bertuliskan, "Dibuka oleh Direktur Olivia sendiri." Apa ini?
Olivia Thatcher merobek segelnya, dan membuka kotak hadiah. Saat kotak hadiah sepenuhnya terbuka, itu mengaktifkan mekanisme di dalamnya, dan terdengar suara klik. Boom. Suara ledakan terdengar saat itu juga, kotak pecah menjadi beberapa bagian, dan seekor tikus putih di dalamnya hancur menjadi potongan-potongan, darah, organ dalam, dan daging terbang ke segala arah. Bab 324 Tenang. Ledakan tersebut langsung mengejutkan bawahannya, mereka bergegas masuk dan melihat adegan yang mengerikan. Mereka melihat Olivia Thatcher duduk terdiam di meja kerjanya, wajahnya sepenuhnya penuh daging dan darah, bahkan ada usus tikus kecil yang tergantung di bahunya. Direktur Olivia, apakah Anda baik-baik saja? Semua orang bertanya dengan penuh perhatian. Olivia Thatcher kembali sadar, marah hingga tubuhnya gemetar, dia benar-benar dibuat syok tadi. Dia yang biasanya sangat bersih dan tidak tahan dengan sesuatu yang kotor, pada saat ini merasa sangat mual, dia segera mengambil tisu untuk membersihkan pipinya yang kotor. Alexander Blackwood, aku akan membunuhmu, dendamku padamu benar-benar sangat mendalam. Olivia Thatcher berteriak keras dengan penuh kemarahan. Melihat Olivia Thatcher begitu tak terkendali dan kasihan, semua orang menjadi ketakutan dan gemetar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Olivia Thatcher begitu marah. Tak lama kemudian, Olivia Thatcher menghapus sebagian besar darah di wajahnya, lalu berkata dengan mengatupkan giginya, semuanya keluar. Setelah orang-orang pergi, Olivia Thatcher langsung masuk ke sebuah situs web dan mulai mengumumkan sebuah imbalan. Kali ini dia ingin membunuh Alexander Blackwood. Namun, tak lama setelah imbalan itu diumumkan, Olivia Thatcher menerima telepon dari Hannah Merrick. Aku dengar kamu dibully oleh Alexander Blackwood hingga sangat menyedihkan, dan kamu mengumumkan imbalan di forum dunia bawah. Segera batalkan, kata Hannah Merrick dengan tenang. Apa? Kamu memintaku untuk membatalkannya. Apakah kamu tahu dia baru saja mengirimkan bom tikus padaku dan membuat wajahku penuh dengan darah? Teriak Olivia Thatcher. Namun, Hannah Merrick tetap tenang dan berkata, dia membalas dengan tindakan seperti itu karena kamu menggunakan trik kotor. Kalau kamu terus menggunakan metode seperti itu, akibatnya akan lebih serius. Kamu harus tahu, kamu adalah seorang pengusaha, bukan bagian dari gangster. Tujuanmu adalah untuk mencari uang, bukan untuk memainkan kekerasan. Sekarang semua danamu digunakan untuk menekan Solstice Holdings, gunakan saja metode bisnis yang sah untuk menyelesaikannya, kenapa harus seperti ini? Karena perkataan Hannah Merrick, Olivia Thatcher akhirnya menjadi tenang. Dia mengangguk dan berkata, kamu benar, aku tadi sudah impulsif. Hannah Merrick berkata, selain itu, Alexander Blackwood adalah seorang sipir penjara. Penjara kota Ambercrest yang dia pimpin adalah tempat yang memenjarakan para penjahat paling jahat. Apakah kamu pikir seseorang yang berurusan dengan sampah dan preman seperti itu akan takut pada trik kotormu? Mungkin dia bahkan belajar trik yang lebih berbahaya dari mereka. Jadi, semakin genting situasinya, kamu semakin harus tetap tenang dan mengalahkan mereka dengan metode yang sah dan terang-terangan. Olivia Thatcher menghela napas perlahan, aku mengerti, tapi aku tidak akan menerima rasa malu dan penghinaan besar hari ini begitu saja. Hannah Merrick berkata, ketika kamu menang, kamu bisa menghina dia sesuka hatimu. Setelah Olivia Thatcher selesai berteleponan dengan Hannah Merrick, Olivia Thatcher langsung membatalkan imbalan tersebut. Hannah Merrick benar, saat ini aliansi bisnis Nebula Innovations telah sepenuhnya menekan Solstice Holdings, tidak perlu melakukan sesuatu yang ekstrim. Metode yang tidak konvensional seperti itu hanya digunakan saat kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Hutomo juga otomatis menerima kejutan yang dikirim oleh Alexander Blackwood. Wajahnya juga terkena darah tikus, dan dia kesal setengah mati. Setelah mengetahui bahwa Olivia Thatcher telah membatalkan imbalan, dia menelepon untuk menanyakannya dengan sangat kesal. Olivia Thatcher mengatakan padanya apa yang dikatakan oleh Hannah Merrick, dan Hutomo akhirnya menjadi tenang untuk sementara waktu.
Namun, dendam ini sudah tertanam dalam hatinya. Serangan balik dari Alexander Blackwood tentu membuat Luna Reed merasa senang, bahkan dia langsung menelepon Alexander Blackwood dan mengundangnya untuk makan malam di rumahnya malam ini. Malam ini adalah ulang tahun Sofia Caldwell, dan Alexander Blackwood juga harus bertemu ibu mertuanya, jadi dia langsung menolak dan mengatakan lain kali saja. Ada apa? Kenapa kamu terlihat tidak bersemangat? Setibanya di kantor baru pukul 4 lebih sedikit, Alexander Blackwood merasa sedikit khawatir ketika melihat Sofia Caldwell tetap tampak lesu. Tidak apa-apa, Sofia Caldwell melambaikan tangannya, pemandangan berdarah itu membuatnya merasa tidak nyaman. Kemudian, Alexander Blackwood memintanya untuk berolahraga bersamanya, bergerak sedikit mungkin akan membuatnya merasa lebih baik. Dengan enggan, Sofia Caldwell mengikuti Alexander Blackwood untuk bermain bulu tangkis. Setelah beberapa permainan dan sedikit gerakan, dia merasa jauh lebih baik. Hei, tidak bisakah kamu sedikit lebih baik padaku? Apakah menyiksaku seperti ini menyenangkan? Sofia Caldwell kesal setelah Alexander Blackwood mengenal kepalanya. Hehe. Alexander Blackwood tersenyum menyeringai, dia sudah memberikan bola pada Sofia Caldwell. Kebetulan, pada saat ini Glika Wright lewat dan melihat gaya memegang raket yang sangat formal dan sempurna dari Alexander Blackwood, serta pukulan servis yang bisa dikatakan sempurna. Glika Wright langsung segera mengernyitkan kening. Sofia Caldwell memukul balik bola, dan Alexander Blackwood dengan cepat mengejar bola, lalu dengan lembut mengangkat bola melewati jaring. Bukankah dia pemula yang hanya bisa memukul bola mengambang tinggi? Setelah melihat adegan ini, pikiran Glika Wright menjadi kosong seketika. Sebelumnya ketika mereka bermain bulu tangkis di klub Dinamit, Alexander Blackwood terus-menerus memukul bola mengambang tinggi yang terlihat kikuk, membuatnya terus melakukan smash dan skor akhir 18-0. Namun penampilan Alexander Blackwood hari ini membuatnya merasa aneh, setiap menerima dan melakukan servis, gerakannya bisa dikatakan sempurna, dan dia membuat Sofia Caldwell kesulitan mencari kesempatan. Alexander Blackwood tiba-tiba melihat Glika Wright datang, dia terkejut sejenak, lalu memukul beberapa bola mengambang tinggi yang kikuk untuk memberikan poin. Setelah beberapa kali dipukul balik oleh Sofia Caldwell, ekspresi wajah Glika Wright menjadi semakin tidak enak dipandang. Hei, aku bilang untuk memberiku sedikit kesempatan, bukan bermain serampangan seperti ini sangat membosankan. Kata Sofia Caldwell dengan kesal. Aku tidak mengalah padamu, ini adalah tingkat permainan normalku, tadi hanyalah penampilan luar biasa. Alexander Blackwood berdeham dan menjawab dengan serius. Jangan omong kosong. Aku merasa sudah lebih nyaman sekarang, aku tidak mau bermain lagi. Sofia Caldwell melempar raketnya, setelah beberapa saat berolahraga, ketidaknyamanan tubuhnya hampir hilang sepenuhnya. Dia berbalik dan melihat Glika Wright, lalu tersenyum, Glika Wright, kamu lebih jago daripada aku, apakah kamu bermain beberapa kali dengannya? Dengan wajah muram, Glika Wright berkata, tidak perlu, aku tidak suka bermain bulu tangkis. Sekarang dia yakin, Alexander Blackwood saat itu mengajaknya bermain bulu tangkis di klub Dinamit hanya karena memiliki niat buruk, dan sengaja memukul bola mengambang tinggi yang kikuk untuk menyuruh dirinya melakukan smash. Tujuannya untuk apa? Sekarang dia bisa menebaknya dengan jelas. Dasar cabul, suatu hari nanti, aku pasti akan menghukumnya dengan tangan sendiri. Hanya dengan memikirkannya saja, Glika Wright merasa sangat rugi dan sangat frustasi. Dia mendekati Sofia Caldwell dan berkata, Sofia Caldwell, selamat ulang tahun, ini adalah hadiah dariku, semoga kamu bisa menerimanya. Sofia Caldwell segera menerima hadiah itu dengan senang, dan berkata dengan gembira, terima kasih, Glika Wright, apakah kamu mau pergi makan malam bersama malam ini? Untuk makan malam lupakan saja. Glika Wright menggelengkan kepala dan menolak. Kamu ini, setiap kali kami ulang tahun, kamu selalu memberikan hadiah. Namun saat ulang tahunmu sendiri, kamu tidak memberitahu kami atau menerima hadiah dari kami.
Sofia Caldwell mendesah. Pada ulang tahun kali ini, ada seseorang yang merayakan bersamaku, terima kasih atas perhatianmu. Gelika Wright berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Alexander Blackwood bergidik. Apakah Gelika Wright mengetahui niat buruknya saat mengajaknya bermain bulu tangkis dan ingin balas dendam padanya? Bab 325 bertemu dengan ibu mertua. Ketika Gelika Wright mengucapkan kata-kata ini, matanya dengan sinis melewati Alexander Blackwood. Melihat kecanggungan di wajah Alexander Blackwood, Gelika Wright merasa senang di dalam hatinya. Bos bejat ini selalu menggoda dirinya. Sekarang di hadapan Sofia Caldwell, dia tidak berani bersikap arogan. Kalau Rani, ayo katakan beberapa kata. Benarkah? Kamu bahkan bersedia merayakan ulang tahunmu bersama orang lain. Siapa dia? Bahkan memiliki daya tarik yang begitu luar biasa, apakah dia memberimu hadiah? Sofia Caldwell terus bertanya. Alasan mengapa aku tidak ingin merayakan ulang tahun dengan orang lain adalah karena sejak kecil selalu terjadi hal-hal buruk saat aku merayakan ulang tahunku, Gelika Wright berkata dengan sedikit kecewa. Kehidupannya di keluarga Wright sangat menderita, Daisy Wright dan yang lain sangat suka mengganggunya, setiap tahun saat ulang tahunnya, mereka akan melakukan hal-hal menjijikkan. Setelah mengalami itu 1 atau 2 kali, Gelika Wright memutuskan untuk tidak merayakan ulang tahun lagi, agar tidak merasa malu dan menghindari orang lain menertawakannya. Jadi, orang yang merayakan ulang tahunku bersamaku otomatis memberiku rasa aman dan bisa melindungiku, Gelika Wright berkata sambil tersenyum. Sofia Caldwell menganggukkan kepala dan berkata, jadi, siapa dia? Gelika Wright menarik tali liontin emas perak di lehernya dan mengeluarkan sebuah jimat keberuntungan, lalu berkata, aku tidak bisa memberitahumu, lihat ini adalah hadiah darinya. Alexander Blackwood merasa lega dalam hatinya, untungnya dia memberikan pena itu kepada Abigail Lawson, kalau tidak, tindakan Gelika Wright ini sama saja dengan membunuhnya. Ini cukup mengecewakan, kamu tidak memberitahu siapa dia. Namun hadiah ini bagus, seleranya lumayan, Sofia Caldwell berkata dengan santai. Gelika Wright tertawa, lalu melirik Alexander Blackwood dengan pandangan sinis. Alexander Blackwood langsung marah dalam hatinya, tampaknya baru-baru ini kurang memberi pukulan berat, membuat sekretaris kecil ini Rani bersikap arogan. Aku akan pergi mengganti pakaian terlebih dahulu, kamu juga siap-siap, kata Sofia Caldwell sambil berbalik menghadap Alexander Blackwood, lalu meninggalkan lapangan olahraga. Setelah Sofia Caldwell pergi, Gelika Wright menghampiri Alexander Blackwood dan berkata sambil tersenyum dingin, bukankah kamu tidak bisa bermain bulu tangkis? Kenapa levelmu begitu tinggi? Alexander Blackwood berkata, benarkah? Tadi aku hanya bermain di atas kemampuanku biasa, selain itu, setelah kamu menganiayaku beberapa waktu lalu, aku berlatih dengan giat, wajar kemampuanku bermain menjadi lebih baik. Gelika Wright berkata dengan marah, jangan cari-cari alasan. Aku peringatkan kamu, kalau kamu Rani menggangguku lagi, jangan salahkan aku kalau aku mengadu kepada Sofia Caldwell. Nanti aku mau lihat bagaimana nasibmu, ibunya pasti akan menebasmu hingga tewas. Setelah mengatakan itu, Gelika Wright berbalik, dan berjalan dengan diiringi suara sepatu hak tinggi, meninggalkan Alexander Blackwood dengan bagian belakang yang menimbulkan banyak fantasi. Alexander Blackwood mendesah, sepertinya hampir tidak mungkin lagi mengajak sekretaris Gelika Wright pergi bermain bulu tangkis. Menonton permainan bulu tangkis yang spektakuler hampir sudah menjadi masa lalu. Tak lama kemudian, Sofia Caldwell keluar dengan pakaian yang berbeda, berpakaian santai dengan merek favorit Alexander Blackwood, Parisian. Menawan namun tidak terlalu mempesona, sensual namun tetap murni. Mungkin, yang disebut wanita seksi dan murni maksudnya adalah seperti Sofia Caldwell ini, wanita ini sangat pandai berpakaian. Pantas bisa menjadi wanita pertama yang membuat dirinya memberikan keperjakaannya padanya. Izinkan aku memperkenalkan ibuku padamu. Nama ibuku Amelia Evely, sifatnya agak tegas dan langsung. Sejak kecil dia belajar seni bela diri,
jadi dia tidak suka basa-basi dalam hal bertindak. Orang yang berpapasan denganmu di Oriental Cherry Blossom Water Club beberapa waktu lalu, kemungkinan besar adalah ibuku, jadi persiapkanlah mentalmu. Sophia Caldwell menggandeng lengan Alexander Blackwood dan berjalan ke mobil, sambil memberikan penjelasan detail tentang karakter ibunya. Sophia Caldwell berkata, setelah ibuku bercerai dengan ayahku, dia pergi ke kota Winmere untuk berjuang, dan bergabung dengan partai Dragon kota Winmere. Kali ini dia pulang untuk mendapatkan sumber daya partai Dragon Provinsi Ashenport, ingin mendapatkan dukungan agar posisinya di partai Dragon kota Winmere bisa naik. Kali ini dia memperkenalkan pasangan kepadaku, pihak lawan adalah orang keluarga Wright di kota Winmere, yang seharusnya merupakan kakak ketiga Gelika Wright, namanya Gary Wright. Alexander Blackwood tidak bisa menahan diri mengangkat alisnya dan bertanya dengan tidak senang, "Oh, kamu bahkan tahu siapa orangnya? Sepertinya kalian sudah pernah bertemu." Sophia Caldwell tak kuasa menahan tawa dan menutup mulutnya, "Ya, kami pernah bertemu, dia juga lumayan tampan." Melihat Alexander Blackwood tampak kesal, Sophia Caldwell segera memeluknya dan berkata, "Tentu saja belum pernah bertemu, dalam hatiku hanya ada kamu, Tuan Alexander Blackwood." Sambil berbicara, bibirnya yang lembab meninggalkan beberapa jejak lipstik di wajah Alexander Blackwood. "Apakah kamu merasa seperti jalan-jalan keliling dunia lagi?" Sophia Caldwell memeluk leher Alexander Blackwood dan bertanya dengan riang, dengan gaya seperti siluman wanita yang suka makan orang. Alexander Blackwood merasakan hembusan udara hangat yang harum masuk ke telinganya dan tersenyum, "Tidak, kali ini rasanya seperti sapi betina naik balon udara panas." Sophia Caldwell terkejut. "Sangat keren. Hahaha. Dasar." Keduanya berbicara sambil tertawa sepanjang jalan, dan akhirnya tiba di Twilight Gardens Hotel. Setelah masuk ke ruang pribadi, Alexander Blackwood melihat ibunya Sophia Caldwell, Amelia Evely, yang ternyata adalah wanita paruh baya yang dilihatnya di depan Oriental Cherry Blossom Water Club. "Bu, aku sudah datang. Dia adalah pacarku, Alexander Blackwood." Setelah melihat Amelia Evely, Sophia Caldwell langsung memperkenalkan Alexander Blackwood dengan tegas. Gary Wright duduk di samping Amelia Evely mengenakan jas merek terkenal, tampak seperti seorang pria sukses. Setelah mendengar perkenalan dari Sophia Caldwell, dia sedikit terkejut, lalu matanya memancarkan cahaya dingin dan memperhatikan Alexander Blackwood dari atas ke bawah. Alexander Blackwood memberi salam, "Halo, Bibi Amelia Evely." Setelah melihat Alexander Blackwood, mata Amelia Evely tiba-tiba menyipit, dia langsung berdiri. "Bu, jangan sembarangan bertindak." Sophia Caldwell tahu apa yang ingin dilakukan ibunya, dia segera membuka lengannya dan berdiri di depan Alexander Blackwood, seperti seekor ayam betina melindungi anak ayam. Alexander Blackwood tersenyum getir, apakah dirinya butuh dilindungi Sophia Caldwell? Namun, begitu bertemu dengan calon mertua langsung menggunakan kekerasan memang agak tidak pantas, jadi lebih baik berdiri di belakang. Amelia Evely berkata dengan dingin, "Sophia Caldwell, sepertinya aku sudah terlalu lama tidak mengawasimu. Kenapa kamu bisa tertipu oleh pria bajingan seperti ini?" Sophia Caldwell tersenyum dan berkata, "Bu, hari itu hanya kesalahpahaman belaka. Aku tahu apa yang terjadi, Ibu jangan berpikir macam-macam." Bibi Amelia Evely, orang yang datang adalah tamu, Gary Wright bangkit dengan tersenyum, dan berkata dengan lugas. "Ya, Gary Wright, kamu memang memiliki sikap yang baik." Amelia Evely tersenyum dan duduk. Sophia Caldwell lega dan segera mengajak Alexander Blackwood untuk duduk. Gary Wright berkata, "Sophia Caldwell, ini adalah pertemuan pertama kita. Sebenarnya aku ingin merayakan ulang tahunmu di Taman Gantung, sayangnya tempat tersebut sudah dipesan oleh orang lain. Aku sungguh minta maaf, semoga kamu tidak kecewa." Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, "Maaf, Taman Gantung di-booking olehku. Nanti aku akan memberikan kejutan untuk Sophia Caldwell." Gary Wright terkejut sejenak,
lalu tersenyum acuh tak acuh, dalam senyumannya terdapat sedikit makna merendahkan. Sementara itu, Amelia Evelyn tampak dingin, ada sedikit rasa jijik dalam matanya. Dia berpikir dalam hati, membual pun tidak sungkan-sungkan. Bahkan Gary Wright harus menggunakan hubungan untuk memesan taman gantung, tapi Alexander Blackwood mengatakan dirinya sudah memesannya. Putriku ini memiliki sifat yang sedikit mirip denganku, semakin memaksanya melakukan sesuatu, dia semakin tidak suka. Semuanya harus dilakukan dengan perlahan, membuat dia menyadari keunggulan Gary Wright, dengan demikian dia secara alami akan suka padanya. Bagaimanapun, kerja sama antara aku dan keluarga Wright tidak mendesak, kita bisa melakukannya dengan perlahan-lahan. Amelia Evelyn menatap Sophia Caldwell dan berpikir dalam hati. Untungnya, Gary Wright juga bukan orang yang tidak sabar. Bab